Kembali lagi di Posesi Podcast Prestasi Forward. Oke, sebelumnya Kak, kata Kakak tadi kan panggilannya nyeleneh. Emang asal dari kata Kak Bucek itu apa sih? Sebenarnya dulu dari kelas 1 SMP dia. Kayak kita kalau di asal saya itu Keruak itu harus punya nama apa namanya kalau nama jejalik namanya ya kalau di Keruak itu. Jadi itu salah satu nama jejalik orang Keruak. Teman-teman saya rata-rata punya nama yang cukup nyeleneh-nyeleneh. Misalnya kalau ada namanya Mus dipanggil Cemok namanya. Ada Wawan Jawe dipanggilnya kayak gitulah. Berarti so itu yang jadi cek. Ya, saya juga nggak tahu itu pemberian dari teman gitu. Oke, kalau Kak Eki punya nggak nama jejalik kayak yang udah dipaparin tadi? Nggak ada sih. Masa nggak ada? Beneran, nggak ada. Oh iya. Berarti bagus-bagus dipanggilnya ya? Nggak ada sih kalau di rumah itu jangan. Oke, terkait tema kita nih Kak tadi tentang Universitas Hamzan Wadi ke depannya atau selanjutnya. Nah, mendengar kata Universitas Hamzan Wadi nih dari benak saya melihat bahwa emang Universitas Hamzan Wadi ini adalah universitas terbaik, salah satu universitas terbaik di NTB. Nah, kalau dari perspektif kakak-kakak nih, gimana sih Universitas Hamzan Wadi menurut Kak Eki? Hamzan Wadi itu adalah salah satu warisan pahlawan nasional ya, yang ada di Nusa Tenggara Barat bahkan yang ada di Indonesia. Jadi kampus terbaik yang bisa kita katakan kampus santri, yang dimana kampus Universitas Hamzan Wadi ini memiliki cita-cita luhur sebenarnya. Yang kita ketahui kalau kita mengacu pada visi misinya berbudaya santri dan bersaing global, itu tentu yang harus kita terus gaungkan itu bagaimana kampus santri, kampus Universitas Hamzan Wadi ini dapat dikenal oleh seluruh kampus di Indonesia maupun di dunia. Itu sih yang saya ketahui, bahwa yang menjadi nomor satu point of view-nya itu adalah kampus Hamzan Wadi ini adalah kampus warisan yang dimiliki oleh organisasi Nahdlatul Ulama Islamiyah. Oke, thank you Kak. Kalau menurut Kak Haryadus Lihin, Universitas Hamzan Wadi itu apa sih kelebihannya gitu? Tentu yang jelas karena saya juga pernah berkuliah di UIN juga pernah saya setahun. Saya juga pernah mengenal suasana di UIN juga, dan yang paling enak suasana perkuliahannya itu di Hamzan Wadi ini. Karena kenapa? Di sini itu mulai dari peraturan tentang pakaiannya itu diatur, peraturan tentang sikap kita bahkan diatur di sana. Jadi dan masalah prestasi juga kita beberapa tahun terakhir ini sudah sampai level nasional, mulai dari genrenya, mulai dari BPK Ormawanya, mulai dari prestasi-prestasi debat dan lain sebagainya, itu kita sudah mampu bertengger namanya di kancah nasional. Jadi saya kira kita kuliah di sini kita tidak boleh minder dengan kampus-kampus yang sudah negeri lah ya. Tapi kita juga punya taring itu sendiri keluar untuk bagaimana menunjukkan identitas dan prestasi kita. Oke. Mungkin sedikit ya, jadi yang paling penting itu adalah tenaga pendidik yang di kampus kita ini adalah rata-rata lulusan luar negeri ya. Yang dimana lulusan luar negeri ini bukan membiayai diri sendiri, tapi rata-rata mendapatkan beasiswa dari Kementerian Keuangan atau LPDP ya. Yang dimana jaringan yang dibawa oleh lulusan luar negeri inilah yang membuat kampus Hamzan Wadi itu terkenal di berbagai negara. Makanya agenda 1 kali 5 tahun kampus kita itu ada namanya International Conference, yang dimana kegiatan ini bisa dikatakan multilateral, kerjasama antar negara untuk membahas tentang isu-isu penting yang berkaitan dengan lingkungan, kemudian pendidikan dan sebagainya. Itu yang membuat daya tarik kampus kita dan kampus-kampus luar negeri, kampus yang ada di Indonesia itu tertarik bekerja sama dengan kampus kita. Itu sih kelebihannya salah satu. Oke, tadi kakak bilang perbedaan kampus kita dengan yang lain tadi merupakan kampus yang nyantri gitu. Tapi menurut kakak emang udah sesuai nggak kampus ini, udah nyantri nggak atau belum? Visi misi yang telah dicantumkan dalam bukti konkretnya itu adalah ada Memorandum of Understanding atau MOU bersama dengan kampus santri yang ada di sebelahnya, yaitu kampus Ma'had-Darul Quran wal Hadis ya, yang dimana di sana lebih membahas tentang kitab-kitab klasikal karangan para ulama
waliullah dan lain sebagainya, yang dimana itu ada program double degree, yang dimana double degree ini memungkinkan para mahasiswa atau tulab tolibat itu memiliki 2 gelar secara bersamaan. Santri dalam konteks ini sebenarnya lebih kepada bagaimana suasana dan bagaimana lulusannya. Yang dimaksud mungkin yang pernah saya pahami adalah bagaimana dalam proses belajar mengajar ataupun tindak tanduk, bahkan dalam tata cara berpakaian itu juga sangat tercermin dalam kampus Universitas Hamzah Anwadi. Walaupun ya kalau kita berbicara tentang ya apa bahasanya, bahasa Sasak itu etak-etak lah ya. Mungkin ada yang tidak sesuai dengan koridor santri, itu wajar karena tidak semua memang memiliki style atau mungkin apa namanya itu gaya hidup yang selalu santri. Bahkan yang kita inisiasi pada saat tahun kemarin yang belum direalisasi sama Kementerian Agama, duluan yayasan yang merealisasinya, yang dimana setiap hari Kamis itu menggunakan sarung, tapi untuk pendidiknya, nah mahasiswanya belum. Ya, ke depan mungkin bisalah kita melihat juga teman-teman mahasiswa itu juga diajak lah mungkin untuk menggunakan sarung, biar nanti vibe untuk santrinya itu kelihatan. Bukan hanya sekedar itu saja, dalam kurikulumnya juga ada kurikulum yang berkaitan dengan kesantrian juga yang ditanamkan di sana, yang diambil dari spirit perjuangan Al-Mafurullah Maulana Syekh, pahlawan nasional asal NTB. Oke, jadi itu pandangan Presma tentang Universitas Hamzah Anwadi. Tapi di samping kelebihan yang udah dipaparin sama Kak Haryadi Solihin, yang kakak lihat kekurangan dari Universitas Hamzah Anwadi apa sih? Tentunya sebagai kampus yang apa namanya, swasta terbaik ya di NTB, nya tidak luput dari kekurangan yang mungkin beberapa yang bisa saya sebutkan. Dari kekurangan kelas yang pernah saya alami misalkan, itu kan menjadi salah satu hal yang urgent perlu diselesaikan, karena seringkali teman-teman kita di sana itu ada yang kekurangan kelas dan terpaksa harus memindahkan kelas, ada yang kelas malam dan sebagainya. Mungkin dengan apa namanya beberapa diskusi juga dengan beberapa dosen, mungkin kedepannya insya Allah bisa diselesaikan, dan saya harap semoga kekurangan ini tidak menjadikan spirit belajar kita berkurang. Oke, kalau menurut Kak Eki nih selama menjabat yang kakak temuin kekurangan-kekurangan di Universitas Hamzah Anwadi apa sih? Yang paling basic mungkin mentalitas ya, khusus kepada mahasiswa mungkin ya, pertama, karena kita berbicara tentang SDM, karena SDM itulah yang mengembangkan apa yang menjadi cita-cita besar dari kampus kita. Kemudian selain daripada mentalitas mahasiswa yang perlu kita terus upgrade atau kita tingkatkan, improvisasi, perlu juga kita memang berbenah dari segi manajemen. Manajemen ini penting. Entah itu dari segi manajemen yang ada di birokrasinya ataupun dalam manajemen yang di akademiknya, karena ini penting. Saya sampaikan secara general saja, mungkin nanti pada saat disampaikan itu mungkin ada yang memahami bahwa manajemen ini penting, karena salah satu kunci kesuksesan sebuah instansi kelembagaan itu adalah manajemen yang harus rapi, harus terstruktur, sistematis, agar nanti apa yang didapatkan oleh mahasiswa itu juga sesuai dengan ekspektasi mereka. Manajemen ataupun misalnya di konteks akademiknya, misal dalam sistem perkuliahan, ini yang sering kita follow up di Wakil Rektor 1 bidang akademik terkait dengan manajemen perkuliahan dan lain sebagainya, karena kita tidak menutup kemungkinan juga bahwa secara normatif itu sangat ideal, tapi secara implementasi ini yang perlu kita tingkatkan. Kadang banyak juga dosen yang kita tidak tahu ya, mungkin karena ada halangan dan lain sebagainya, cuman dalam 16 kali pertemuan itu cuman masuk sampai 3-4 kali saja, dan itu tiba-tiba masuknya itu tiba-tiba UAS dan lain sebagainya.
Itu yang mungkin perlu kita tingkatkan, etos kerja daripada manajemen Sivitas Akademika Universitas Hamzanwadi. Kemudian yang saya sampaikan tentunya ini bermaksud baik agar nanti dapat ditindaklanjuti kepada manajemen di Universitas Hamzanwadi. Kemudian untuk mahasiswa penting juga untuk melihat apa yang menjadi modal mereka ke depan sebenarnya. Makanya saya ingin singgung sekali bahwasanya silahkan kepada seluruh mahasiswa. Total mahasiswa kita itu 7.000. Ya, misalnya jumlah ormawa kita itu 35-an wadah dapat berjuang. Kemudian program-program KM, Kampus Merdeka itu banyak sekali. Silahkan diikuti. Jangan hanya sekedar misalnya belajar mengembangkan diri dalam kelas saja. Mendapatkan ilmu dari dosen yang hanya misalnya 30%, 70%-nya kita mencari sendiri dan sebagainya. Sehingga mentalitas itu perlu kita tingkatkan agar nanti lulusan-lulusan Universitas Hamzanwadi ini mampu bersaing dengan kampus-kampus luar. Ya, ada di sini mengenai kurikulum yang menurut saya pribadi agak fatal di bidang ini, mata kuliah bahasa Inggris untuk yang bukan prodi bahasa Inggris. Kalau kita lihat apa tujuan dari adanya mata kuliah bahasa Inggris untuk prodi yang non bahasa Inggris itu, saya kira itu kurang tepat karena mereka yang bukan prodi bahasa Inggris itu tidak akan menjadi pengajar nanti, dan tentunya yang disesuaikan harusnya itu adalah bagaimana pengaplikasian bahasa Inggris, baik itu bahasa Inggris pasaran maupun ya secara umumnya. Kalau kita masuk ke grammar, vocabulary itu saya kira kurang tepat sekali karena mereka tidak akan menjadi tenaga pengajar dan lain sebagainya. Kalau kita mau benar-benar kurikulum kita ini jelas dan mengena gitu, sesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan dari tiap prodi yang kecuali yang prodi bahasa Inggris itu aja sih. Oke. Tapi di samping kekurangan ini nih Kak, ternyata kakak-kakak bisa bertahan dan juga berproses sampai detik ini. Sebelum kita masuk ke question and answer, nanti mungkin jadi emang tadi udah dibahas sama Kak Bucek, mohon maaf Kak Haryanto Solihin. Tadi udah dijelasin lah ya. Nah, kira-kira kenapa sih kakak bisa bertahan di Universitas Hamzanwadi dengan kekurangan itu gitu? Coba diceritain tahapan-tahapan kakak dan proses yang kakak udah lalui sampai di detik ini jadi orang hebat, sampai jadi Presma Universitas Hamzanwadi. Mungkin Kak Eki dulu. Ayo, Silakan. kalau saya sebenarnya lebih kepada visi lah ya. Jadi dimanapun kita berada itu prinsip itu yang harus kita pegang. Jadi kalau kita ngaji dulu nih, Pres, bahwa misalnya kita ngajinya itu ke luar negeri, taruhlah di Mekah gitu kan, kemudian Mesir, Maroko, Sudan dan sebagainya. Tapi kita kerjaan di sana itu cuma tidur mulu gitu, ya, main game, perbaiki HP misalnya, atau main PS misalnya. Itu tidak ada artinya juga gitu, ya. Lebih baik misalnya kita nyantri di ma'had misalnya, tapi kita serius, tekun. Itu secara keilmuan itu bisa sebanding dengan yang lulusan luar negeri. Apa maknanya? Walaupun mungkin Universitas Hamzanwadi itu bukan mungkin lagi di Lombok Timur, kemudian di kota Selongnya misalnya, dimanapun kita kuliah itu tergantung daripada kita sendiri. Mau tuan guru, mau profesor, mau doktor yang merubah teman-teman untuk menjadi lebih baik itu tidak akan pernah mungkin, karena visi itu yang menggerakkan kita. Nah, daya tahan ini menarik kalau kita membahas tentang daya tahan ini. Daya tahan ini kita berbicara tentang apa yang kita inginkan. Nah, misalnya kalau kita daya tahan kita sekarang dikelilingi oleh teman-teman yang malas misalnya, teman-teman yang tidak punya visi ke depan, yang tidak punya impian, tidak punya cita-cita, cuma hanya kuliah pulang saja misalnya. Kita harus keluar dari zona itu. Kita harus mengambil tindakan, kita harus blocking istilahnya kalau dalam psikologi itu. Kita harus bisa memblocking itu. Kalau tidak kita cepat-cepat sadar, tentu kita akan terpengaruh. Nah, lama-kelamaan kita akan terpengaruh. Maka dari itu, untuk
bisa bertahan dalam lingkungan misalnya yang keterbatasan yang tadi, kita fokus terhadap visi yang kita inginkan. Mungkin apa yang saya sebutkan pribadi misalnya keterbatasan tadi itu, saya selalu berpegang dari sejak saya SMA atau aliyah dulu, saya selalu menggunakan apa yang menjadi keterbatasan saya itu menjadi sebuah motivasi terbesar. Ibaratnya misalnya kita punya kekurangan, kampus kita punya kekurangan, tapi bagaimana kita melihat peluangnya untuk menjadi sebuah istilahnya itu alat untuk maju. Jadi ini yang kadang jarang dilihat sama mahasiswa kita, bahwa mungkin kampus kita bukan negeri, tapi kampus kita bisa membawa kita berprestasi. Nah ini yang perlu digarisbawahi, dimanapun kawan-kawan itu kuliah, belajar, itu tergantung daripada kita. Maka dari itu daya tahan itu penting. Untuk bagaimana untuk mendapatkan daya tahan itu, tentu kita harus punya target. Target misalnya jangka pendek, jangka panjang itu harus konkret. Jangan kita ngawak-ngawak, itu terlalu tinggi sedangkan anak tangganya belum dibuat. Jadi daya tahan ini berbicara tentang target yang ingin dicapai di kampus santri, kampus Universitas Hamzah Nadi ini. Kalau tidak punya target, ya hanya sekedar mencari selembar kertas, itu hanya mungkin terlalu sadis lah kita kuliah atau mengenyam pendidikan itu sendiri. Makanya selalu saya apresiasi teman-teman yang mau berproses dengan baik, tentunya prosesnya dengan penuh progres agar sehingga apa yang jadi aktivitasnya itu bermanfaat ke depan. Oke, tapi sebentar dulu Kak. Terkait proses apa yang Kakak lakukan, mungkin ikut beberapa organisasi sampai bisa menjadi presiden mahasiswa Universitas Hamzah Wadi. Mungkin boleh nggak disebutin, tapi prosesnya kayak gimana sih? Pasti ada rintangan-rintangan yang berat dilaluin kan kayak gitu. Oke. Pertama, kalau mau melihat apa cuplikan lainnya itu ada di IG BEM Universitas Hamzah Wadi ya, ada di rilisnya itu saya kupas tuntas di sana terkait dengan berbagai pengalaman. Jadi ini sebenarnya visi sejak sebelum saya kuliah di Universitas Hamzah Wadi. Jadi pada saat itu musim politik, ya bukan saya ingin menyinggung politik di sini ya. Maksudnya di sana musim pemilu, ya kemudian saya bergaul dengan beberapa presiden mahasiswa waktu itu. Saya masih mengaji di sana. Dan saya tertarik dan bertanya kepada presma pertama Universitas Hamzah Wadi, karena ada juga presma sebelumnya yang pada saat masih menjadi STKIP juga. Cuman saya bertanya pertama kali itu sama presma ya yang dari Sikur ya, Kanda Ari Setiawan, yang mana ternyata itu semakin mimpi cita-cita itu kita wujudkan dalam bentuk tindakan nyata dalam ilmu psikologinya, itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Selagi kita masih sadar dengan apa yang menjadi keinginan kita, kita akan tidak pernah melenceng daripada apa yang menjadi hajatan kita. Jadi apapun yang teman-teman inginkan itu pasti akan bisa terwujud, tapi jangan pernah keluar dari tracknya. Tapi mengumpulkan untuk menuju track itu boleh-boleh saja. Ada beberapa organisasi sih yang saya ikutkan ya, yang saya geluti. Yang pertama berbasis lokal ya, yaitu himpunan pelajar mahasiswa yang dari Kecamatan Sakra Barat. Itu dari awal mengaji dulu di Ma'had itu tempat saya berkembang. Kemudian masuk di universitas, ikutlah pertama itu UKM PIKR ya, ikut UKM 1 UKM. Kemudian di tahun kedua saya ikutlah himpunan mahasiswa NWDI waktu itu 2019. Waktu itu pejabat semua yang Bapak itu Pak Pres ya, makanya senang kita nggak terlalu minder atau bagaimana. Kemudian tahun ketiga diterima kebetulan sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Kenapa saya bilang kebetulan? Karena jatah gagal yang tempat saya serius nyoba itu nggak pernah saya diterima. Nah pas saya coba-coba ternyata itu tempat saya lulus dan sampai akhir gitu rezekinya di sana. Nah, ikutlah komunitas generasi baru Indonesia juga ya, mungkin sejenis formatif juga lah itu. Jadi mungkin UKM yang senang saya ikuti juga itu UKM Porka ya, saya senang juga sih olahraga. Kebetulan UKM Porka yang memang penting juga untuk mahasiswa yang memiliki
yang mungkin tidak terlalu basic, misalnya di apa istilahnya itu yang akademik misalnya kayak bahasa Inggris kayaknya, atau mungkin yang senang yang olahraga gitu kan, bisa lah masuk di sana juga. Kemudian apa juga ya tempat saya ikut sepertinya itu. Kalau dulu pernah juga saya ikut di Ikatan Pelajar Nahdlatul Dunia Islamiyah. Cuman itu bisa dihitung waktulah cuman setahun mungkin di sana. Tidak banyak sih, cuman kembali ke prinsip bahwa proses itu butuh progres, jadinya jarang jadi anggota di sana. Jadinya berproses kita itu harus menjadi istilahnya itu setidaknya jadi pengurus lah. Kita belajar untuk mengurus orang, bukan mau mengurus orang. Oke, dari cerita Kak Egi tadi, jadi memang yang perlu kita perkuat adalah prinsip dan juga lingkungan kita. Jadi ketika lingkungan kita baik, maka proses kita akan baik dan juga tentunya kita akan menjadi lebih positif lah dari sebelumnya ya. Oke, kalau Kak Haryadi Solihin nih, gimana prosesnya sampai bisa bertahan dan juga prosesnya sampai bisa menjadi presiden mahasiswa Universitas Hamzah Wadi? Kalau bertahan di kampus ini, jujur ya, pertama jujur ya, emang jujur Kak? dengan adanya rasa cinta sebenarnya. Kecintaan saya mungkin terhadap sejarah mungkin dari EDPI dan lain sebagainya itu yang buat saya semakin nyaman di sini. Karena sebelumnya saya juga tidak pernah bersekolah di yayasan yang berbau NUDI. Saya dulu SD-nya negeri, SMP-nya negeri, SMA-nya negeri, bahkan di UNRAM juga negeri dulu setahun. Tiba-tiba luar negeri ya? Ya, tiba-tiba sekarang saya di luar negeri di kampus Hamzah Wadi, terkenal juga dengan budaya santrinya. Saya juga dulu mengikuti pas saya di interview di himpunan mahasiswa NUDI, saya ingin lebih mengenal NUDI di sana. Jadi apa yang sudah saya dapatkan sekarang adalah cita-cita saya dulu. Dan untuk proses menjadi presma mungkin ya mirip-mirip lah sama presma terdivisioner. Mungkin itu efek saya ajak ngebut dulu. Ya kayaknya dulu pas Wapa di Himah kan, di Wapa itu saya bersama beliau. Saya bulan jadi menteri sih masih. Nah, saya yang pertama kali datang di lokasi Wapa dulu. Kita ya. Ya gitu. Menang ya. Dan Main untuk, kesasar ya. dan untuk organisasi banyak sekali yang saya ikuti. Di rumah ada organisasi kepemudaan. Di lingkup kecamatan ada himpunan mahasiswa kecamatan Keruak namanya. Di kampus saya pertama kali cuma ikut HMPS setahun, berikutnya di tahun berikutnya saya ikut Himah NUDI, dan bahkan juga saya pernah ikut di PPKIH dulu. Di tahun pertama itu saya ikut di sana. Ada namanya ya? Ya, yang penting ada nama dulu lah gitu ya. Udah berapa juz? Nah, aduh, udah usah lah itu. Dan untuk organisasi paguyuban juga saya ikut Formastim juga. Saya aktif di sana cuman ya kurang lebih setahun. Tapi sudah saya fokuskan untuk di internal, dan alhamdulillah dengan mengikuti beberapa proses ya. Saya di BEM Fakultas juga kemarin calon kampanye alhamdulillah menang, dan sekarang juga kemarin terpilih di Presma, dan itu tidak mudah. Dan harus ada visi yang jelas dari beberapa tahun sebelumnya. Dan kalau boleh jujur, saya itu bercita-cita menjadi Presma itu dari semester 4 ya. Saya sudah, makanya dulu saya hanya berjanji pada diri saya sendiri, makanya dulu nggak ada yang tahu dan nggak ada yang pernah saya kasih tahu bahwa ya saya di lubuk hati terdalam saya ya maulah jadi nomor 1 di kampus itu. Mungkin itu aja sih. Oke, ini ada pertanyaan yang lumrah ya Kak, seorang presma apa pernah ngerasa salah jurusan pas masuk Universitas Hamzah Wadi? Karena emang banyak teman-teman yang jadi permasalahannya itu, dan itu yang membuat hambatan untuk mahasiswa gitu. Coba Kak Eki dulu, pernah nggak ngerasa di semester 4 atau 3 ngerasa saya salah jurusan mungkin kayaknya? Berspekulasi bilang salah jurusan mungkin nggak pernah ya. Cuman tergoda dengan jurusan baru pernah. Saya nggak menutup kemungkinan ya, karena hadirnya pariwisata dulu sempat mikir pingin, cuman nggak merealisasi karena
Ya, Sekarang ya Lombok pariwisata. Selatan. Cuman karena saya pikir jurusan ini kan jarak selesai SMA dengan kuliah ini kan lumayan 2 tahun. 2 tahun itu saya memikirkan banyak hal, termasuk kampus yang dimana tempat saya akan kuliah, kemudian jurusan apa, pertimbangan dan lain sebagainya, sehingga memilih kampus Hamzan Wadi biar juga bisa tetap melanjutkan ngajinya di MDK juga dulu. Kemudian ada 2 lah dulu jurusan, bahasa Inggris atau BK. Nah, BK ini saya tertarik dengan mata kuliahnya. Jadi saya nggak sembarang milih jurusan, saya gali dulu kira-kira mata kuliahnya dulu apa gitu. Jadinya kita tahu, oh ya ini tentang psikologi, oh menarik, kepribadian. Jadi dari sanalah saya tertarik, dan bimbingan konseling ini kan lebih kepada bagaimana kita membantu orang. Ya, membantu orang. Jadi sebagai perantara untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang mungkin kadang orang itu tidak sadar bahwa dia itu bisa menyelesaikan masalahnya, cuman karena dia terkena kontaminasi masalahnya, dia tidak normal dalam menyelesaikan masalahnya, sehingga perlu orang lain untuk membantu. Untuk mungkin teman-teman yang salah jurusan ya, karena banyak sekali yang pesan yang buat apa mereka namanya nih, itu yang merasa gitu. ya, yang diskusi atau mungkin konsul lah istilahnya itu, saya sudah salah jurusan nih Kak, dia bilang bagaimana, kemampuan saya juga udah gini-gini gitu. Orang tua juga maunya yang tetap saya di sini. Jadi kalau sudah berbicara orang tua kan beda lagi gitu. Padahal setelah kita itu nggak tahu, karena fokus saya kemarin juga deskripsi itu yang terkait dengan karir. Jadi bagaimana sebenarnya biar tidak salah kaprah atau salah jurusan ini. Karena besar sekali juga istilahnya itu dampaknya setelah kuliah itu. Yang mulanya misalnya dia tidak punya background misal fisika misalnya, kemudian dia ambil fisika asli di SMA, dia jurusan bahasa misalnya gitu kan, atau agama, itu berdampak juga sebenarnya kalau memang dia sendiri itu tidak memiliki istilahnya itu semangat motivasi. Boleh kita beda jurusan, tidak linear, cuman semangat motivasi dan kita pahami diri kita. Nah ini yang terpenting sebenarnya. Kita mampu nggak gitu? Itu sih. Terima kasih Kak Iki. Kalau Kak Haryadus gimana? Nah, mungkin yang nanya tentang salah jurusan ya, ini lebih tepatnya ke saya ini. Karena saya kan backgroundnya orang IPS ya. Dulu di Unram juga ambil ekonomi, tentunya menjadi fokus saya dulu. Karena saya dulu sebenarnya anak ekonomi. Ujian nasional pun dulu saya ambil ekonomi dulu. Dan di kampus Hamzan Wadi kemarin, di jurusan pertama yang saya pilih itu pariwisata. Yang kedua itu di sistem informasi yang di teknik, dan yang ketiga itu statistika di FMIPA. Dan uniknya itu saya ditaruh di pilihan ketiga. Dan sekarang saya sudah merasakan beberapa pengalaman yang cukup pahit tentunya, apalagi ya orang yang jurusan IPA saja, background IPA saja itu cukup merasakan kesusahan atau keresahan. Lebih-lebih dalam statistika ini kan juga prodi baru juga, dan kalau kita, karena saya statistika backgroundnya, saya ada data tentang mahasiswa yang salah jurusan itu merasa salah jurusan itu ya, di Indonesia itu 80%. Jadi kalian salah satunya ini mungkin ya. Berarti guru BK-nya harus bermain sebenarnya, lebih proaktif ya. Dan itu pun ada beberapa variabel ya, mulai dari karena di itu merupakan jurusan yang ikut teman, ikut orang tua, ada coba-coba. Ya coba-coba juga. Jadi saya kira kalau menurut saya pribadi, yang merasa salah jurusan itu hanya dibesar-besarkan oleh keadaan yang sedang dialami pada saat itu. Mungkin karena kebanyakan tugasnya, mungkin karena kesulitan dalam mengerjakan tugasnya dan sebagainya. Itu saya kira merupakan faktor terbesar mengapa mereka mengaku salah jurusan. Oke Kak, sarannya mungkin Kak. Dan untuk kalian yang merasa salah jurusan, jangan lupa tidak, mungkin
kalian lebih lebih fokus dulu ke jurusan yang Anda pilih, karena mungkin karena kekurangan referensi yang Anda gali, jadi kita tidak mengetahui apa potensi terbesar dari jurusan kita gitu. Tapi kalau kita sudah tahu potensinya kayak gimana, seperti saya, statistika itu sekarang di mana-mana dibutuhkan. Walaupun saya dari semester 3 itu pernah merasa salah jurusan, Mau pindah mulanya kemana? ke ekonomi. Mau balik lagi dulu. Tapi ya lama kelamaan saya melihat beberapa lingkungan yang suportif tentunya, dan beberapa beberapa masukan dari baik itu teman maupun orang-orang terdekat itu, ya saya lihat statistika ini punya prospek yang lumayan menjanjikan ke depannya. Itu saja, tetap gali potensi dan prospek jurusan kalian ke depannya. Oke, dan Mungkin nih, nyatanya oh iya Kak. yang penting itu biar tidak gugur semuanya ya, lantaran narasi kita ya. Ya. Semua disiplin ilmu itu baik ya. Jadi silahkan teman-teman yakini, yang terpenting sebenarnya yakin bahwa jurusan yang teman-teman ambil ini adalah yang terbaik. Satu. Yang kedua, mulailah dari sekarang itu berdamai dengan diri sendiri. Dengan berdamai dengan diri sendiri, dengan jurusannya, teman-teman akan lebih sehat dalam belajarnya. Tentu dengan menerima itu semua, teman-teman lebih semangat dalam menjalani proses. Itu sih. Jangan lupa berdoa. Oke, dari pemaparan tadi emang benar, kita itu boleh berenang atau menangis di lautan, tapi kita tidak boleh tenggelam gitu ya teman-teman. Kita lanjut sekarang ke pertanyaan netizen tentang ke presiden mahasiswa terdemisioner dan juga yang terpilih. Oke, yang pertama dari haripurnamadi@gmail.com. Jadi pertanyaannya, apa yang menjadi langkah awal untuk memajukan Ormawa serta UKM di Universitas Hamzanwadi? Mungkin dijawab sama Kak Haryadus dulu. Oke. Langkah awalnya Kak gimana? Langkah awalnya ya, tentunya dengan memperkuat sistem. Jadi saya kira sistem yang sudah dibangun oleh presiden masa sebelumnya itu tidak bisa bertahan hanya dengan 2-3 tahun periode jabatan. Saya kira perlu ada estafet perjuangan yang kuat di sana, sehingga fondasi yang pernah dibangun oleh Pak Presmaiki itu bisa berjalan ke depannya dengan baik. Jadi pemahaman kita tentang sistem yang sedang kita anut sekarang itu harus jelas, karena itu juga menyangkut dari beberapa ormawa yang harus kita kembangkan, dari OKM, HMPS, dan BEM fakultas juga. Itu harus mereka pahami juga apa yang menjadi landasan kita berorganisasi. Nah, UKM yang ada di kampus kita, saya lihat ada beberapa yang sudah menunjukkan kualitasnya dari segi prestasi ya tentunya, dan itu harus ada backup yang kuat, ada follow up-nya. Dan saya kira kalau kita lebih tekankan lagi untuk mereka lebih mendalami apa yang menjadi fokusnya itu, saya kira kita akan lebih mendapatkan prestasi yang lebih juga. Mungkin itu aja sih. Oke, untuk sekarang dari Diki@student.hamzanwadi. Pertanyaannya untuk Presma terdemisioner Kakanda Eki Tamara. Apa sih tantangan terberat Anda saat menjabat sebagai ketua BEM, dan bagaimana cara Anda melawan atau mengatasi tantangan tersebut? Tantangan pertama yang saya rasakan adalah diri sendiri. Jadi musuh terbesar itu adalah diri sendiri. Jadi menjadi presiden mahasiswa kita itu dituntut untuk konsisten. Ya, entah itu kita konsisten dengan ucapan kita ya, kemudian kebijakan kita, kemudian program-program yang sudah kita rencanakan dan lain sebagainya. Tentu tantangan terbesar adalah diri sendiri. Kadang yang namanya semangat itu ya seperti iman ya, yazid wala yanqus. Kadang dia bertambah, kadang dia berturun. Jadi itulah yang perlu kita jaga. Bagaimana kita tetap pada prinsip kita bahwa memberikan yang terbaik untuk Universitas Hamzanwadi. Jadi selain daripada diri kita, tentu
tantangan terbesar adalah bagaimana kita dapat beradaptasi dengan internal. Karena sebesar apapun visi misi, kalau internal itu dalam keadaan tidak baik-baik saja, itu akan susah juga. Jadi kita harus pandai-pandai dalam beradaptasi dengan internal. Apalagi misalnya internal kita itu sangat kompleks, bukan hanya misalnya dari orang-orang yang terdekat kita misalnya, tapi ada juga kita lihat dari kapasitasnya, kemudian kita lihat dari pengalamannya, oh dia baik. Cuman kita kenalnya pada saat menjabat gitu. Nah, di sanalah ujian yang terbesarnya sebenarnya. Kemudian selanjutnya kalau dari eksternal, tantangannya itu adalah ya menyamakan persepsi. Menyatukan persepsi ini sangat sulit karena apa? Beda-beda misi. Jadi dari bawah itu beda misinya, kemudian mungkin dari sanalah juga kawan-kawan belajar untuk mengkritisi. Apapun yang menjadi problem, saya selalu kembalikan kepada diri saya sendiri. Kenapa? Kemudian baru kita cari solusinya. Kita dekati sebuah persoalan itu sendiri. Mungkin itu sih yang terbesar selama saya menjabat itu, ya bagaimana tetap mengendalikan diri. Kalau marah-marah terus juga susah gitu kan. Kalau kita misalnya berantem juga sama teman-teman ormawa juga susah gitu ya. Jadinya bagaimana cara kita menyikapi, karena persoalan itu berbicara 10% ya. Masalah itu kita berbicara 10%. Yang terpenting bagaimana kita menyikapi sebuah persoalan. Karena tidak ada yang namanya tindakan yang salah itu ujungnya itu adalah sebuah penyesalan. Oke Kak. Masih di penanya Diki Edstadan. Jadi pertanyaan untuk Kakanda Presma terpilih, yaitu Kanda Haryadi Solihin, hal seperti apa yang harus diperbaiki di kepengurusan Anda dan juga Ormawa di kampus Universitas Hamzah Anwadi, sekaligus manfaat apa sih yang akan Anda berikan kepada mahasiswa Universitas Hamzah Anwadi? Terkait UKM tadi udah dijelasin mungkin Kak, jadi apa sih manfaat yang akan Kakak berikan di Universitas Hamzah Anwadi gitu mungkin ya pertanyaannya. Hati-hati. Silakan Kak. Ya, tentunya dengan beberapa diskusi dengan kepengurusan sebelumnya, kita mungkin akan lebih terbuka akan beberapa masalah yang terjadi di kampus kita. Dengan kita mengetahui permasalahan tersebut, kita ini tugasnya mengusahakan untuk menyelesaikan masalah, bukan memastikan, karena tidak ada yang mutlak. Jadi setelah kita usaha itu, apapun hasilnya, kita akan legowo lah istilahnya. Mau kita gagal atau tidak itu yang usaha dulu. Dan untuk bermanfaatan bagi mahasiswa, kalau saya bilang akan memberikan manfaatan kepada 7.000 mahasiswa itu mungkin terlalu naif ya. Yes. Ya mungkin lebih kepada bagaimana kita menjalankan struktural fungsional dengan baik tentunya. Mencoba yang terbaik Ya, Kak. itu aja sih. Oke, kita lanjut. Di sini ada penanya namanya Idris Ependi 0303@gmail.com. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Kakak dengan SPP elit fasilitas sulit dan bagaimana caranya kira-kira mengatasi fasilitas yang kurang memadai? Mungkin kayak Ki dulu. Satu, kita harus sadar ya, kampus kita memang swasta. Cuman yang perlu kita garis bawahi adalah yang tadi SPP elit ya. Mungkin kalau kita SPP elit misalnya fasilitas sulit ya Kak. Yang namanya fasilitas kemudian SPP ini sebenarnya berbanding lurus. Cuman gini, kita selalu disodorkan dengan data oleh kampus. Apa datanya? Teman-teman yang nonggak. Jadi misalnya taruhlah 7.000, yang nonggak misalnya 2.000. Jadi itu saja yang menjadi jawaban bahwa memang mungkin teman-teman yang lain lunas ya. Cuman yang lain ternyata tidak lunas gitu. Malahan ada yang nonggak sampai 2-3 tahun gitu. Nah, berbicara tentang kemudahan di Hamzah Anwadi memang mudah. Ya. Karena memang di Hamzah Anwadi kita berbicara swasta tentu operasional semuanya itu asal dari bawah, dari mahasiswa. Kalau kita membandingkan misalnya dengan kampus-kampus lain, misalnya kalau di bawah Hamzah Anwadi tentu kita lebih mahal. Logika saya berpikir begini, kenapa Hamzah Anwadi itu berani
mematok harga tarif misalnya mahal mungkin menurut ekonomi misalnya di rata-rata. Karena akreditasi kampus kita, lagi-lagi kita berbicara tentang akreditasi dan menjadi salah satu kampus terbaik, tentu tidak mudah gitu. Jadi butuh operasional juga. Kemudian yang kedua, SPP-nya kenapa sih mahal gitu? Misalnya kalau di program studi di Fakultas Ilmu Pendidikan misalnya yang paling mahal taruhlah cuma 3 juta misalnya. Kalau kita berkaca ke fakultas lain misalnya 2-3 kali lipat gitu. Nah, jadi yang perlu kita sadari bahwa adalah apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa itu terus disuarakan oleh Ormawa. Itu yang terpenting. Jadi ikhtiar daripada organisasi mahasiswa yang ada, entah itu kalau kita berbicara setuju tidak setuju, tentu kita tidak setuju lah kalau berbicara tentang mahalnya gitu. Pasti kita nggak setuju tentang mahal, karena pernah kita coba. Apalagi dengan adanya COVID yang kemarin yang dipotong cuma 200 gitu. Kita maunya yang lebih, cuman logika lagi-lagi kita berbicara tentang ayo dong, kan kita diminta nih. Oh ternyata SPP sudah mahal nih gitu. Tinggal didorong mau fasilitas apa yang kurang. Nah, kita di apa istilah dijejaki dengan sebuah pilihan. Nah berbicara tentang mahasiswa, silahkan kawan-kawan bagaimana kawan-kawan aktif di organisasi, aktif mengikuti lomba. Dari sana kawan-kawan dapat menikmati fasilitasnya. Bagaimana kawan-kawan dapat menikmati fasilitas atau akomodasi daripada kampus? Teman-teman dalam tanda kutip tidak mau mungkin bergerak lebih, ya, bergerak lebih dari yang sebelumnya. Misalnya cobalah tantang diri untuk ikut lomba, tantang diri untuk mengikuti KM, tantang diri untuk mengikuti organisasi. Dari sana kawan-kawan akan merasakan bahwa memang di mana letak lebih dan kurangnya fasilitas kampus itu sendiri. Oke, jadi pemaparannya udah clear kayaknya ya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari email yk.hairulabdi@gmail.com. Jadi pertanyaannya, setelah terpilih menjadi Presma, program apa yang Anda buat di kampus? Mungkin spill dikit nih Kak, karena mungkin penasaran banget nih netizen Universitas Hamzanwadi. Silakan Kak. Yang jelas pertama kita belum dilantik ya. Iya. Terus kementerian kita juga ada beberapa kompetisi, dan sedangkan program yang kami canangkan sebelum kami kampanye kemarin juga telah terpilih juga, yang ingin sekali saya perkuat, yakni bagaimana pemahaman tentang konstitusi yang sedang kita yang sedang kita gunakan sekarang, tentunya khusus di kampus kita. Nah, dengan adanya nanti sekolah konstitusi itu akan kita usahakan minimal sekali sebulan itu kita akan usaha itu. Dan untuk program yang lain itu yang seperti balik lagi yang tadi masalah SPP elit dan SPP elit sulit itu kan sekarang kita harus detail itu fasilitas yang mana dulu nih gitu, karena banyak sekali fasilitas ya. Tentunya kita beranjak satu persatu. Kemarin kan ada wifi yang sudah sekarang itu bisa dimanfaatkan oleh semua mahasiswa. Tentunya yang belum ke ruang IT silahkan untuk mendaftarkan melakukan nama dan NPM-nya. Di sana juga bisa diselesaikan masalah perwifian di kampus kita gitu. Perwifian. Nah, jadi Presma kan mungkin ya bisalah diundang 5 kali juga Bu. Bentar loh, aku Nanti bahas kalau dia itu kenapa sih ngajak anak Permakim itu aksi gitu kan. boleh. Penting 300 itu amankan aja, udah aman kita dibuka Bali Nusra itu. di 1@gmail.com. Pertanyaannya, ini bukan pertanyaan nih kakak-kakak. Jadi ini saya ingin memberikan saran kepada Presma untuk melakukan pengajian bulanan di kampus, karena kampus kita berbudaya santri. Ayo terapin Islam itu kayak gimana, seperti negara Qatar yang mengantar Piala Dunia. Untuk apa kita malu menunjukkan kampus kita Islam kalau mayoritas agama Islam di Indonesia? Mungkin tanggapannya Kak. Oke, tanggapan saya yang pertama,
kita harus paham bahwa Besarin Kak suaranya. ya Malu-malu karena nah, belum gini, dilantik. coba kita lihat. Saya rasa itu sarannya bagus juga Yes. sebenarnya. Cuman saya ingin testimoni dulu dari beberapa ormawa yang sedikit adalah kaitannya maupun fokus di bidang itu. Mungkin itu yang lebih dulu memberikan contoh tentunya. Nah, dengan kita memfollow up beberapa program yang seperti tadi ada kajian bulanan, itu yang pertama sebenarnya kita tidak punya ini ya, walaupun GOR itu luas, Siapkan jamaahnya aja. ya cuman masjid di kampus kita kan nggak ada, cuman di musola aja Musola. gitu. Maksudnya jangan sampai tuan gurunya datang, Nah. jamaahnya nggak ada. Nah, itu kan yang paling Gor bahaya besar itu. Kak, gor. Kita sudah punya beberapa ustadz, tuan guru, masyayikh dan lain sebagainya itu, ayo jemput mereka dengan ilmunya kan banyak gitu. Nanti kita tinggal ini organisasi-organisasi yang sekiranya butuh dan lebih fokus di bidang itu, kenapa enggak itu yang lebih dulu gitu. Sekarang saya kepikiran, dalam artian nanti mungkin perlu sih kerjasama dengan senat mahat misalnya. Bagi santri yang mau ngaji, silakan ngaji, gabrol. Ya. Gitu kan? Nah sebenarnya itu kan ini kan kita diliburkan di hari Jumat itu bukan tanpa alasan. Rest. Wah, tak lalu. Ya, bagi mahasiswa yang ingin merasakan suasana budaya santri yang lebih mendalam, tentunya di hari Jumat itu silahkan. Di sana ada pengajian terbuka di Penting ya, Pak? Abror ya, itu Ya. penting sekali itu karena Sering mungkin saya ajak menteri-menteri saya dulu ngaji. ya mungkin ini belum kesampaian kepada mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama yang kudet itu, silahkan tiap hari Jumat lah terbuka di sana untuk ada pengajian umumnya, kenapa enggak dulu itu sebelum kita membuka pengajian bulanan yang mungkin luang lingkupnya lebih besar gitu. Mungkin itu aja sih. Oke, thank you. Ya benar sekali karena emang udah ada hari Jumat ya, tapi kita berdoa semoga bagi teman-teman yang emang nggak double degree dan mungkin nggak terlalu religi lah, bukan bermaksud nyindir teman-teman, tapi semoga ada program nanti dari BEM ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Becky Lela 2104 bla 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 Baik. tadi Baik, silakan. Hamzan Wadi HID. Mahal Pertanyaannya, sepak tanah. apa sih bentuk kontribusi selama menjadi presma? Nah mungkin nggak kentara nih Kak, mungkin dikasih tahu ke Si paham, Becky ya. Lela untuk kasih paham gitu Kak. Nggak ikutin. Pertama, follow IG BEM ya. Nah itu yang paling penting. Kita Ya. keluar-keluar Jangan jadi apa-apa mahasiswa. kita Jadi follow. silahkan ya, karena memang tidak ada ruginya kalau kita memfollow organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa. Mahasiswa yang mana sih gitu kan berbicaranya. Biasa begitu, mahasiswa mana sih? Tentu yang namanya kita sebagai yang diberikan amanah gitu, tidak ada yang kita beda-bedakan mahasiswa. Tentu kita dengan sekuat tenaga kita mensupport apa yang menjadi aspirasi mahasiswa seluruh. Pertama, jadi yang paling khusus mungkin lebih berbicara tentang pondasinya. Jadi tahun ini memang kita lebih fokus untuk pondasi karena apa sih itu pondasinya Kak gitu kan. Bingung juga dengan kata-katanya pondasi itu apa sih gitu. Lebih kepada sistem birokrasinya yang organisasi mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua itu terkait dengan sebenarnya ada 4 fokus pada saat rapat kerja itu yang kita bahas. Pertama, bagaimana kita mengatasi persoalan-persoalan, fokus terhadap solusi persoalan daripada mahasiswa. Kenapa sih mahasiswa kita misalnya sedikit yang aktif organisasi, itu basically sekali. Yang kedua misalnya kenapa sih mahasiswa kita itu takut sekali misalnya untuk mendapatkan sebuah amanah atau mandat gitu. Nah itu hal-hal mendasar. Kemudian support system gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita ingin selesaikan. Yang kedua, event tahunan tentu sudah kita usahakan kemarin ada di bulan Ramadan juga. Kemudian ada yang bersifat ormawa yang mungkin perlu diskalakan nanti. Yang pertama kali mungkin yang perlu nanti kalau sudah selesai pemira tahun ini ya
langsung aja gitu sebelum mereka misalnya raker itu akraban kepengurusan dulu lah. Karena itu sebenarnya tujuan daripada makrab itu, tujuannya untuk mengakrabkan kepengurusan. Tapi kan kebanyakan begitu karena sudah ada yang nyalon jadinya delegasi. Gimana kita saling kenal gitu. Jadi sense of harmony itu jadinya tidak dapat gitu dalam keluarga. Kemudian yang ketiga itu movement interest. Movement interest ini adalah bagaimana kita membuat citra organisasi mahasiswa itu ada pada mahasiswanya sendiri. Karena itu yang menjadi persoalan, karena dia ikut organisasi itu, tapi organisasi yang dia ikuti tidak ada dalam hatinya. Sehingga dalam kontribusinya itu setengah-setengah. Yang keempat, jaringan, konektivitas. Ya mungkin yang pernah kita lakukan itu ya kita membawa BEM Universitas Hamzah Anwar ke kancah nasional. Mungkin nanti Presma terpilih bisa ke kancah internasional. Jadi mudah-mudahan lah nanti kita koneksikan aja lewat dosen-dosen yang luar negeri kan bisa. Ya, paling bagus. Cuman aktifkan bahasa Inggrisnya aja sih. Ya, organisasi perlu kita belajar dari sini di negara Belanda tentunya. Iya. Oke, mungkin Kak dikasih tahu dulu bentuk kontribusi nyata kayak wifi Kak. Dikasih Oh tahu. iya, kalau fasilitas itu ya, kalau kerjaan daripada menteri saya yang satu ini, ya semua kursi yang di lantai 3 itu baru. Lantai 2 itu setengahnya mungkin Setengahnya. baru. Mungkin tahun ini akan ada pembaruan lagi. Kemudian ada wifi yang sudah aktif. Kemudian ada tempat duduk. Kemudian lihat direktorat juga kita suarakan. Kemudian yang ditaruh di parkiran juga di taman gitu. Nah, itu mungkin apa juga yang saya suruh kemarin itu. Ya mungkin yang berkaitan dengan mahasiswa, misalnya ada permasalahan SPP-nya, kemudian ada yang tidak tahu arah jalan dan lain sebagainya. Ada juga yang perlu pendampingan ke sana kemari, ya kita bantulah. Ada yang bermasalah tentang misalnya SKS dan lain sebagainya, kita bantulah. Cuman kita bertahap melalui apa? Melalui garis koordinasi dengan BEM fakultas juga. Itu sih. Oke. Jadi memang udah ada bukti nyatanya, tapi mungkin teman-teman yang belum aktif dan belum terlalu ikut melihat apa sih yang udah diberikan oleh BEM terdemisioner gitu. Aktif Jadi itu tinggal seru ya. Yes Kak. Jadi pertanyaan tinggal satu aja nih Kak buat Kak Haryadi Sodikin. Bagaimana sih peran mahasiswa Hamzah Anwar terhadap sampah yang masih berserakan di kampus? Apakah ada upaya yang dilakukan oleh Presma terpilih terhadap sampah tersebut? Jadi ini pertanyaan dari laluhabil1221@gmail.com. Silakan dijawab Kak. Nah, masalah sampah ini beberapa tahun terakhir memang saya pernah concern juga. Perlu kita tanamkan sebenarnya di otak dulu atau di pikiran dulu ya, karena kalau kita sekarang menstimuluskan juga bagaimana sosialisasi tentang go green, ada zero waste dan lain sebagainya, itu tidak akan mengena kalau kita tidak tanamkan diri kita sendiri itu bahwa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dan sebagainya gitu. Nah, di kegiatan-kegiatan sebelumnya kami juga lebih luas jangkauannya terkait zero waste ini, karena saya juga pribadi pernah beberapa kali pengabdian di masyarakat, dan itu masalah utamanya adalah bagaimana penerapan pada mindset mereka. Karena kalau kita contohkan ini tidak boleh buang sampah sembarangan, ada peringatan dan sebagainya, itu akan mental tanpa mereka pahami gitu. Nah, kalau kita sudah memberikan pemahaman atau mindset yang jelas, nah sekarang langkah selanjutnya itu adalah lebih ke bagaimana mendaur ulang sampah. Kita berikan atau sosialisasikan kebermanfaatan untuk bagaimana mendaur ulang supaya lebih ada value yang lebih di sana tentang bagaimana pengolahan sampah dan seterusnya. Dan kampus kita sendiri sudah punya ada bank sampah ya di Sanggeng itu. Mungkin itu nanti perlu lebih diaktifkan lagi ya, supaya mahasiswa juga tahu. Dan kalau kemarin itu ada program bahwa siapa yang mengumpulkan sampah dan itu dikumpulkan, itu saya kisarannya belum tahu berapa banyaknya, itu ada pemotongan SPP. Itu programnya dulu. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang sudah sudah mendapatkan itu, mungkin karena motivasi untuk kita bersih itu banyak sekali.
karena apa namanya, kita juga di lingkungan Islam, tentunya orang Islam itu belum tentu Islami. Orang yang non Muslim itu lebih Islami daripada kita. Untuk contohnya Jepang kemarin yang memungut sampah di Qatar itu kan Islami itu, tapi mereka tidak Islam. Sedangkan kita sekarang yang di ranah Islam, kita sudah berbudaya santri dan sebagainya, itu mari kita terapkan yang bagaimana yang menjadi identitas kita sendiri yang Islami, seperti itulah gitu. Mungkin saran sedikit, konkret saja sebenarnya gini. Pertama, mungkin yang berbicara atau yang memberikan pertanyaan tentang sampah ini orang-orang yang peduli tentu tentang lingkungan. Pertama, mungkin kalau belum gabung dengan MPL, silahkan gabung dengan MPL. Jadi mungkin dari Presma terpilih nanti bisa memaksimalkan peran salah satu UKM di sana. Jadi boleh kita memberikan saran, masukan kepada mereka. Salah satu misalnya untuk programnya, silahkan bagaimana istilahnya tanggung jawab lingkungan kampus ini menjadi tanggung jawab bersama yang dikomandoi oleh misalnya BEM dan panglimanya itu adalah MPL. Jadi akan ada nanti program atau pola kebersihan yang mungkin setelah dipikirkan, setelah dirundingkan, itu menjadi sebuah sistem yang bagus untuk bagaimana sih cara membersihkan sampah yang di kampus. Mungkin dengan kerjasama dengan bank sampah juga. Tapi kan ada juga memang yang berpikir bahwa oh iya, kan kita punya CS gitu misalnya. Cuman kan CS hanya ya lingkupnya cuman sebagian gitu. Kemudian yang di ruang Ormawa, kebersihan di ruang Ormawa ini sangat penting. Ternyata itu bukan tanggung jawab CS, jadi tanggung jawab Ormawa. Jadi silahkanlah mungkin berangkat dari kesadaran personal. Jadi nggak bisa kita akan membangkitkan secara kolektif kalau kita masih istilahnya yang kita nggak tahu lah. Mungkin teman-teman juga kadang memberikan masukan ya dirinya sendiri aja masih buang sampah sembarangan gitu. Dan kemarin pun di MPL itu saya sudah melihat bukti konkret mereka bekerja. Sebelum ada MPL itu di ruangan Ormawa itu saya lihat sangat berantakan. Tapi setelah ada MPL dengan belum genap 1 tahun pun permasalahan itu setidaknya bisa dikurangi. Kalau kita banding dengan kondisi sebelumnya dengan yang sekarang itu sangat jauh berbeda. Dulu bahkan lucunya itu saya melihat ya ada kotoran dan sebagainya, itulah yang saya sebutkan. Itu sih. Oke, yang terakhir adalah pesan untuk mahasiswa Universitas Hamzah Wadika. Mungkin percuma berprogram nih Presma terpilih kalau memang tidak ada kontribusi juga bagi teman-teman mahasiswa. Silakan mungkin dari Kak Haryadi Solihin memberikan pesan kepada mahasiswa yang menonton podcast ini. Silakan ya. Karena saya sudah membahas dan membaca ADART, di sana itu mahasiswa Hamzah Wadik secara keseluruhan itu adalah bagian dari BEM. Nah, jadi secara tidak tertulis Anda adalah anggota. Jadi mari kita bekerja sama untuk bagaimana mendukung program-program yang ada, dan tentunya kami juga butuh istilahnya masukan, saran dan kritikan untuk bagaimana program-program yang strategis kita jalankan itu nantinya itu yang kita prioritaskan. Dan bagi mahasiswa juga yang ingin secara formal ingin menjadi pengurus BEM, tentunya nanti tinggal ditunggu saja dan tetap follow IG BEM Universitas Hamzah Wadi untuk mendapatkan informasi-informasi yang penting tentunya. Dan itu sebenarnya yang paling penting, karena percuma kalau kita keluar-keluar ini BEM mana kerjaannya, ini BEM udah ngerjain apa dan sebagainya, kalau kita tidak up to date di media sosial memperlihatkan ketidaktahuannya sendiri. Nah, itu kan kelihatannya itu kita sudah diperlihatkan ya kebodohan ke publik lah gitu. Itu aja ya. Dan terakhir ya, bagi mahasiswa Hamzah Wadi yang banyaknya sekitar 7.000 kurang lebih ya, bahwa jadikan kesempatan berproses di kampus ini sebaik mungkin, karena tidak semua mahasiswa akan peduli akan diri pribadi dan masyarakat. Karena bagi saya itu mahasiswa adalah masyarakat yang profesional. Jadi artinya mereka bisa ditempatkan dimanapun saja tempatnya berada,
bukti konkretnya mereka yang sekarang KKN itu, mereka yang sudah ikut organisasi itu tentunya akan mendapatkan output yang lebih daripada orang yang kuliah hanya belajar di ruang kelas saja. Saya rasa itu ya. Oke, selanjutnya dari Kak Eki. Silakan Kak. Bismillah, almar'u hadisun ba'dah fakun hadisan hasanal limuqba'ah. Yang dimana kepada seluruh kawan-kawan mahasiswa, dirimu, iya kamu, itu akan menjadi cerita bagi generasi selanjutnya. Entah itu orang-orang terdekatmu, orang-orang yang bagian daripada keluargamu, orang-orang yang di sekitarmu, apapun yang kalian akan lakukan itu akan menjadi cerita kalian sendiri. Maka silahkan kawan-kawan mahasiswa itu silahkan buat cerita yang baik, yang inspiratif, yang motivatif, tentunya yang penuh dengan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan, bukan hanya di dalam ruangan namun juga di luar ruangan. Karena apapun yang kawan-kawan lakukan itu akan menjadi cerita, akan menjadi kisah yang kawan-kawan akan sampaikan transfer kepada adik-adik kita, calon-calon mahasiswa ke depannya. Mudah-mudahan kawan-kawan yang menonton video ini adalah orang-orang yang beruntung, tentunya yang tergerak hatinya untuk berubah menjadi orang yang lebih baik lagi, yang mulanya misalnya bersifat pasif kemudian menjadi proaktif. Karena al-harokah barokah, yang dimana kita ketahui di setiap ada pergerakan, kawan-kawan bergerak keluar dari kosnya, kawan-kawan akan mendapatkan satu keberkahan, paling tidak kawan-kawan bertemu dengan orang-orang hebat di sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Mahasiswa Universitas Hamzan Wadi terdemisioner dan juga terpilih. Kalau bisa nanti mungkin kita lanjutkan ke Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Hamzan Wadi. Bagi teman-teman, kami ucapkan terima kasih juga yang telah menonton video ini. Sudah dijelaskan tadi, silakan berproses dan lakukan yang terbaik, karena yang peduli terhadap dirimu adalah ya kamu sendiri. Terima kasih dari kami. Sekian, wallahumma fiq wal hadilah sabila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu dong Kak.